Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, mata kuliah manajemen risiko dengan anggota saya Muhammad Ridho dan Zulfa Fadriani. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai asuransi kendaraan bermotor. Yang pertama, pengertian asuransi kendaraan bermotor. Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 74 garing PMK.010 garing 2007, khususnya pasal 1 ayat 2, asuransi kendaraan bermotor adalah produk asuransi kerugian yang melindungi tertanggung dari risiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor. Asuransi kendaraan bermotor ini ialah salah satu jenis asuransi kerugian yang diminati banyak konsumen karena asuransi ini memberikan pertanggungjawaban atau pertanggungan atas kerugian atau berkurangnya nilai secara finansial atas objek pertanggungan kendaraan bermotor yang disebabkan karena menabrak, ditabrak, dicuri, terbakar, dan tergelincir. Pada dasarnya, objek pertanggungan asuransi bermotor itu sendiri dapat diketahui bahwa satu, prinsip semua jenis kendaraan bermotor dapat diasuransikan, namun masing-masing perusahaan asuransi mempunyai kebijakannya tersendiri. Beberapa perusahaan pembatasan terhadap usia kendaraan, misalnya untuk penutupan al-risk dibatasi hingga 5 tahun saja. Yang kedua, aksesoris non standar seperti radio, Type CD charger yang terdapat dalam mobil dapat juga diasuransikan. Barang-barang tersebut dinyatakan rinci berikut nilai permintaan di dalam surat permintaan pertanggungjawaban kendaraan bermotor atau SP, PKB atau proposal form. Selanjutnya, berbagai produk asuransi kendaraan bermotor. Pertama, di dalam produk asuransi kendaraan bermotor itu dikenal ada yang namanya sistem kerja. Sistem kerja ini adalah asuransi yang memberikan jaminan terhadap berbagai risiko kendaraan bermotor. Secara garis besar, produk atau jenis pertanggungan asuransi kendaraan bermotor itu terbagi menjadi dua. Bedanya hanyalah pada batasan kerusakan kendaraan tersebut. Yang pertama, asuransi segala bahaya atau all risk menjamin kerugian akibat. Berarti pada asuransi segala bahaya ini, pihak asuransi akan menjamin segala bahaya yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, kerugian atau kerusakan atas kendaraan bermotor yang diasuransikan karena tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan. Yang kedua, kerugian keuangan atau kerusakan bermotor karena perbuatan orang-orang jahat, terkecuali oleh keluarga sendiri atau orang yang bekerja dengan tanggung atau membawa kendaraan tersebut seizin tertanggung. Yang ketiga, kebakaran yang diakibatkan oleh api yang muncul dari dalam maupun dari luar kendaraan. Yang keempat, pencurian, termasuk pencurian yang dilakukan dengan tindak kekerasan. Serta yang terakhir adalah sembarang petir. Yang kedua, jenis atau produk asuransi yang kedua adalah total loss only atau TLO, yang mana jenis atau produk yang kedua ini menjamin kerugian kendaraan yang diasuransikan baik karena kecelakaan, kebakaran, maupun pencurian, di mana kerugian tersebut memenuhi salah satu syarat berikut. Satu, akibat kecelakaan atau kebakaran, di mana biaya kerugian atau kerusakan tersebut mencapai 75% atau lebih dari harga kendaraan yang ada. Yang kedua, akibat pencurian, bila dalam batas waktu 60 hari lebih kurang 2 bulan, kendaraan tersebut belum dapat ditemukan. Yang ketiga, risiko sendiri untuk risiko kecelakaan butir 1 dan butir 2 pencurian berlaku jumlah yang tercantum dalam polis atau SPPKB. Hanya saja produk atau produk asuransi kendaraan bermotor pada sistem kerja ini terdapat perbedaannya, yang mana pada jenis pertanggungan TLO atau yang kita sebut dengan total loss only, penanggung baru akan membayar kerugian apabila nilai kerugian yang diakibatkan oleh risiko yang dijamin melebihi 75% dari harga pertanggungan yang disepakati di awal. Sedangkan pada jaminan komprehensif atau all risk atau segala bahaya, tertanggung dapat mengajukan klaim untuk kerusakan akibat risiko yang dijamin berapapun nilainya kerugian yang terjadi tersebut, sepanjang tidak melebihi harga pertanggungan. Yang kedua, manfaat. Manfaat di sini adalah maksimal jumlah yang bisa ditanggung, yakni maksimal jumlah yang bisa ditanggung itu 3% dari nilai aset yang diasuransikan. Di antaranya
kemalangan di jalan raya seperti pelanggaran atau kecelakaan sehingga mengakibatkan seseorang terjatuh. Yang kedua adalah tindakan jahat orang lain seperti pencurian motor, serta yang ketiga ialah kebakaran. Sekian pemaparan materi dari saya. Kemudian untuk materi berikutnya, jenis penyebab kerusakan kendaraan yang dijamin pihak asuransi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Zulfa, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai jenis penyebab kerusakan kendaraan yang dijamin oleh pihak asuransi. Jadi setelah dijelaskan oleh pemateri pertama mengenai apa itu asuransi kendaraan bermotor dan produk-produknya, selanjutnya ternyata kendaraan ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk asuransi kendaraan bermotor ini bisa diklaim atau digunakan. Yang pertama, tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan. Yang kedua, perbuatan jahat orang lain. Yang ketiga, pencurian kendaraan atau peralatan. Yang keempat, kerugian karena kebakaran. Yang kelima, sambaran petir. Yang keenam, kerusakan pada saat pengangkutan. Lalu setelah itu ada hal-hal yang kecelakaan ini tidak dijamin oleh asuransi. Yang pertama, tindakan sengaja dari tertanggung. Yang kedua, melanggar rambu-rambu lalu lintas. Yang ketiga, melakukan balapan, karnaval, kampanye, dan tindakan kejahatan. Yang keempat, menarik kendaraan lain. Yang kelima, dikemudikan oleh seorang yang tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Yang keenam, dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras atau obat terlarang. Yang ketujuh, dikemudikan secara paksa walaupun kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak layak jalan. Yang kedelapan, asuransi ini juga tidak menjamin kerugian dan kerusakan atas perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan dalam polis seperti kunci, surat tanda nomor kendaraan atau STNK, dan buku pemilik kendaraan bermotor. Lalu untuk ternyata dalam memilih asuransi kendaraan bermotor juga ada tipsnya untuk memilih asuransinya agar mendapatkan asuransi terbaik. Yang pertama itu ada cermati PSAKBI secara teliti. PSAKBI atau Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia adalah standar atau patokan dari produk asuransi. Nah, kita harus memahami seluruh klausul dan poin yang tercantum di dalamnya guna memastikan bahwa asuransi bermotor yang akan diajukan memiliki manfaat dan cara kerja yang jelas. Lalu yang kedua, prioritaskan kebutuhan. Yang ketiga, sesuaikan manfaat dengan kemampuan bayar. Setiap produk asuransi yang ditawarkan oleh perusahaan tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tugas kita adalah mencari produk yang mampu memberikan manfaat sesuai dengan budget yang kita miliki. Lalu yang keempat, cek kredibilitas dan legalitas perusahaan. Yang kelima, perhatikan kualitas layanan dan fasilitas yang ditawarkan. Nah, perhatikan kualitas dan fasilitas apa saja yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi. Sebagai contoh, pastikan cakupan jaringan bengkel mitranya luas dan mudah dijangkau, serta memiliki fasilitas kendaraan pengganti. Dengan memerhatikan kualitas layanan tersebut, kita bisa memastikan bahwa manfaat asuransi motor mampu memenuhi segala kebutuhan. Nah, dalam asuransi kendaraan bermotor, premi yang harus kita lakukan adalah premi harus dibayar terlebih dahulu dalam waktu 14 hari sejak terbitnya polis. Bila tidak, maka berlakunya pertanggungan ditunda oleh penanggung tanpa memberitahu terlebih dahulu, dan jika terjadi kerugian kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, tertanggung tidak dapat mengajukan klaim dan memperoleh ganti rugi. Jadi harus dibayar lunas terlebih dahulu dalam waktu 14 hari sejak terbitnya polis. Penundaan akan berakhir 24 jam sesudah premi diterima oleh penanggung. Apabila sampai dengan 90 hari kalender sejak terbitnya polis, premi tidak juga dibayar oleh penanggung, maka polis akan dibatalkan secara otomatis. Dalam hal pengajuan tuntutan klaim, tertanggung wajib memberitahukan secara tertulis maupun secara lisan, diikuti laporan tertulis bila terjadi kerugian atas kendaraan bermotor yang dipertanggungkan selambat-lambatnya 3 hari sejak kejadian. Baik, sekian materi dari saya kembalikan. Terima kasih kepada Sultan telah menjelaskan materi tersebut. Nah, kemudian mungkin sekian pemaparan materi dari kami mengenai asuransi kendaraan bermotor, yang mana pada prinsipnya asuransi kendaraan bermotor adalah sebuah asuransi yang menjamin
kerugian atau ketidakpastian dari motor atau kendaraan yang dimiliki oleh penanggung, sehingga asuransi kendaraan bermotor ini sangat berefek kepada jalannya suatu proses kendaraan yang baik. Dan terutama asuransi kendaraan bermotor ini atau asuransi ini lebih tepatnya atau lebih banyak dipergunakan oleh perusahaan besar dengan tujuan agar bisa oleh manfaat yang akan didapatnya di kemudian hari. Mungkin sekian materi dari kami. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.